Inilah swalayan di kota Mekah. Majikan saya itu lagi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-temanku sekalian, ini aku akan bercerita tentang kerjaanku yang ada di Mekah, Arab Saudi. Saya itu di sini sebagai supir pribadi. Sekarang udah tengah 12. Kebiasaan orang Arab itu kalau malam itu keluar dari mulai habis sholat taraweh sampai jam setengah 3 ataupun jam 3, orang sini itu keluyuran ke pasar nyari apa aja kebutuhan buat di rumah. Saya itu nganter anak perempuan majikan 2, yaitu yang satu dokter gigi dan yang kedua itu masih kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Yang kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris udah 1 tahun, hampir 1,5 tahun libur, sekolahnya online, jadi dia itu kuliahnya lewat online di rumah aja. Sedangkan yang dokter itu udah kerja mulai bulan 2, yaitu bulan Februari. Kerjanya itu malam. Ini di bulan Ramadan itu kerjanya malam, berangkatnya jam 8 malam, nanti pulangnya jam 2 malam. Aku tidak menungguin anak majikan yang dokter itu. Aku pulang ke rumah karena banyak tugas. Majikan perempuan itu muter-muter tiap malam ke pasar, ke mall, nyari baju, nyari belanja, nyari ini, nyari itu, tiap hari begitu. Tapi orang sini tuh kalau puasa itu dari mulain sholat subuh beres itu tidur sampai duhur, sampai asar, sampai maghrib itu nggak ada kerja. Kalau sudah makan buka puasa, habis sholat taraweh baru kerja itu nonstop sampai jam 3 baru beres. Itulah kerja di Saudi itu begitu. Walaupun tidak di bulan Ramadan, yang namanya majikan perempuan itu udah pasti keluarnya itu ke pasar ataupun belanja segala macam itu malam di sini, karena siang itu panas, dan kedua itu pasar itu di Arab, khususnya di Mekah dan Saudi Arabia itu kalau pagi itu pasar itu tutup. Kebanyakan buka itu habis duhur ataupun habis asar baru pada buka. Seperti di Indonesia namanya pasar malam. Di sini bukan pasar malam, tapi keadaan yang tidak memungkinkan karena kalau pagi itu panas, akhirnya pada ke pasarnya habis asar ataupun malam setelah sholat maghrib. Aku selama kerja di Mekah, di Arab Saudi, tidak pernah yang namanya pergi sama majikan lelaki ataupun sama anak majikan yang lelaki. Karena di sini itu, khususnya di Arab Saudi itu, yang namanya supir itu khusus buat nganter majikan perempuan dan anak-anaknya yang perempuan. Tetapi yang lelaki itu semuanya pada bawa kendaraan sendiri-sendiri. Ada yang SMA juga udah bawa mobil sendiri. Di sini tuh mayoritas anak lelaki itu wajib harus bisa bawa mobil, makanya
dari mulai SD itu di sini anak-anak Saudi itu udah pada bawa mobil karena bapaknya pergi sama anaknya nanti sambil diajarin sama bapaknya gitu. Akhirnya udah SMP, udah SMA itu udah pinter-pinter bawa mobil. Ya, segitulah cerita singkat dari saya. Mudah-mudahan dapat memahami apa yang saya cerita walaupun belepotan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.